Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan anatomi dari sistem digestif. Nah kan sebelumnya sudah saya jelaskan ya, definisi dan fungsi dari sistem digestif. Sekarang ke anatominya nih, organ-organ apa saja yang terlibat di sistem pencernaan atau sistem digestif. Nah kita mulai ya, jadi anatomi atau organ yang terlibat dalam sistem digestif ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada saluran cernanya itu sendiri, atau nama lainnya ini gastrointestinal tract atau digestive organ, dan yang kedua itu ada organ tambahan atau nama lainnya ini aksesoris digestive organ atau organ aksesoris gitu. Nah dari namanya aja udah ketebak lah ya perbedaannya apa. Yang pertama itu kalau digestive organ berarti organ utama gitu yang terlibat di sistem digestif atau sistem pencernaan. Dan kalau organ tambahan atau organ aksesoris itu berarti cuma sebagai tambahan saja atau pelengkap lah sebagai aksesoris gitu. Fungsinya apa? Fungsinya itu untuk membantu atau mensupport kerja dari si organ utama nih yang ada di sistem pencernaan gitu. Nah kita masuk ke organ-organnya sekarang. Nah yang pertama kita akan bahas organ utama dulu nih yang ada di saluran pencernaan itu ada apa aja sih? Jadi kan kita tahu lah ya kalau makanan itu kan pasti masuk lewat mulut ya yang pertama, bukan lewat hidung kan. Nah jadi saluran cerna yang pertama kali kita bahas itu ada rongga mulut atau nama medisnya itu cavum oris. Nih, ini cavum oris tuh sebenarnya terbagi menjadi dua kata ya. Kalau kalian mau tahu, ada cavum dan oris. Cavum itu berarti rongga dan oris itu atau nama lainnya oral sama aja, itu berarti mulut gitu. Jadi kalau cavum oris berarti rongga mulut seperti itu. Nah, dari cavum oris itu nanti akan ada organ tambahan lain gitu. Yang ada di rongga mulut kan ada banyak ya. Ada contohnya apa? Ada gigi, ada lidah gitu. Dan ada salivary gland atau kelenjar ludah. Nah, di mana organ tambahan ini atau organ aksesoris ini berfungsi untuk membantu si saluran pencernaan yang utamanya gitu. Contohnya apa? Contohnya gigi. Gigi itu berfungsi untuk mengunyah makanan gitu, memecahnya jadi kecil-kecil. Itu kan ada pencernaan mekanik ya yang sudah saya ajarkan di video sebelumnya. Kalau kalian belum tonton, videonya ada di pojok kanan atas video ini. Kalian tonton dulu aja kalau belum, oke? Kemudian ada lidah. Nah, di lidah ini itu berfungsi untuk membantu menelan makanan gitu. Nanti akan saya jelaskan proses menelan makan itu di video selanjutnya ya. Kemudian ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah ini berfungsi untuk mencerna karbohidrat ya, sesuai yang kalian sudah ketahui bersama itu. Nah, kemudian kita lanjut nih dari cavum oris, nanti makanan itu akan masuk ke faring. Faring ini dia itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Tapi yang termasuk di sistem digestif ini itu bagian yang orofaringnya, cuman orofaringnya aja gitu. Jadi dari cavum oris masuk ke faring, tepatnya di bagian orofaringnya. Nah kalau udah masuk ke orofaring akan berlanjut ke esofagus gitu. Jadi faring ini berfungsi untuk menghubungkan dari rongga mulut ke esofagus gitu. Nah, faring ini juga nanti sebagai ya istilahnya tempat pertemuan gitu, tempat titik temunya gitu antara saluran nafas dengan saluran cerna. Kemudian dari faring ini dia akan berlanjut ke esofagus, kemudian dari esofagus masuk ke lambung tentunya nih. Dari saluran yang panjang ini esofagus masuk ke lambung. Lambung ini dia itu nama ilmiahnya itu adalah gaster atau gastrika, sama aja sih sebenarnya, cuman lebih umumnya gaster. Nah di gaster ini nanti akan terjadi pemecahan protein ya, kemudian ada kayak pembunuhan kuman gitu oleh asam lambung dan lain-lain. Nanti akan saya jelaskan lebih detailnya di organ lambung di video selanjutnya. Kemudian setelah dari lambung dia masuk ke small intestine. Nih small intestine atau nama lainnya usus halus. Nah usus halus ini terbagi menjadi tiga. Nah kita mulai dari yang pertama, yaitu dia akan masuk lewat duodenum dulu. Dari gaster ke duodenum, baru ke jejunum dan ke ileum gitu. Nah setelah dari ileum atau usus halus nanti akan masuk ke large intestine. Nah large intestine atau nama lainnya itu usus besar atau nama medisnya itu kolon. Kolon ini akan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada kolon ascending. Dari kolon ascending dia akan masuk ke kolon transversum.
dari kolon transversum akan berlanjut ke kolon descending dan akan berlanjut ke kolon sigmoid. Nanti akan berhubungan dengan rektum dan kemudian ke anus gitu. Nah, itu saluran cerna yang utamanya. Nah, kemudian ada organ tambahan lain selain yang ada di cavum oris tadi. Yaitu ada yang pertama ada hepar nih atau liver ya atau hati gitu. Nah, ini ada di regio hipokondriaka dextra. Nanti di akhir video akan saya jelasin regio-regio dari abdomen yang ada di perut ini ada apa aja gitu. Kemudian selain hepar itu ada gallbladder dan ada pankreas nih. Ada gallbladder dan pankreas. Gallbladder itu adalah vesica velea nama medisnya atau nama awamnya itu kantong pedu gitu. Kemudian ada pankreas. Nah, ketiga ini berfungsi untuk mensupport juga gitu, mensupport juga organ utama untuk membantu pencernaan gitu. Yang pertama liver atau hepar atau hati. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya itu kan nanti dia akan mengemulsi lemak ya. Nanti akan membantu memecah lemak ya menjadi kecil-kecil sehingga bisa diserap gitu. Bisa diabsorpsi oleh usus seperti itu. Nah, begitu juga gallbladder. Gallbladder ini fungsinya sebagai tempat penyimpan sementara gitu. Jadi kan garam-garam empedu akan disimpan di situ. Kemudian nanti misalnya dibutuhkan nanti akan dioper ke usus halus gitu. Kemudian di sini ada pankreas. Pankreas ini berfungsi untuk mensekresikan sejumlah enzim yang membantu si organ utama pencernaan ini untuk bekerja lebih baik lagi gitu. Nah, kita ganti slide dulu ya. Nah, di sini itu ada keterangan waktu nih, keterangan waktu yang dibutuhkan dari proses ingesti sampai proses defekasi gitu. Nah, kan sudah saya jelasin ya, apa itu ingesti, apa itu defekasi, apa itu absorpsi, sekresi, dan lain-lain ya. Itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kalau kalian belum nonton, linknya ada di pojok kanan atas video ini. Jadi ini di sini ada waktu-waktunya. Yang pertama nih, ada delay of 3 second. Jadi makanan dia bakal masuk ke esofagus dan akan berlanjut sampai 3 second, kemudian masuk tuh ke gaster. Di gaster ini ada pencernaan gitu. Pencernaannya ini berlangsung selama berapa jam? Yaitu nih 3 sampai 5 jam untuk meninggalkan gaster atau lambung gitu. Nah, setelah 3 sampai 5 jam ini, anggaplah 3 jam lah ya, sekitar 3 jaman misalkan ya. Nah, kalau udah masuk ke rentang waktu tersebut, itu nanti dia akan dioper tuh untuk meninggalkan lambungnya. Akan masuk ke duodenum, jejunum dan ileum gitu. Nah, itu akan memerlukan proses sekitar 4,5 jam gitu. Jadi sekitar 4,5 jam setelah kita makan itu udah nyampe di usus halus gitu. Dan udah nyampe di usus halus, kemudian masuk ke kolon itu sekitar 5,5 jam itu sudah nyampe di kolon atau usus besar. Kolon ini terbagi menjadi 4 ya tadi yang saya bilang, kolon ascending nih, kolon transversum, kolon descending, dan kolon sigmoid atau kolon pelvic ya di sini tuh. Kemudian nanti bakal masuk ke rektum dan anus itu. Nah, nanti terbagi lagi. Kalau kolon ascending itu 5,5 jam, kalau kolon transversum masuk ke kolon transversum itu 6,5 jam, kemudian kalau masuk ke kolon descending itu 9,5 jam. Baru kalau kolon sigmoid itu sekitar 12 sampai 24 jam baru untuk dikeluarkan gitu. Kalau udah ada refleks defekasi gitu. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjutnya di video selanjutnya ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu kuadran. Nah, jadi di bagian abdomen, abdomen itu perut ya. Ini di bagian perut kita, itu bisa kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu secara kuadran dan yang kedua itu secara regio. Jadi kalau dibagi secara kuadran itu dibagi lagi menjadi 4 gitu. Ada kuadran kanan atas, ada kuadran kiri atas, ada kuadran kanan bawah, dan ada kuadran kiri bawah gitu. Nah, ini dibatasi oleh apa? Oleh yang pertama ada bidang medianus. Kan sesuai namanya ya, media tengah artinya. Berarti terletak di sumbu tengah kita. Sumbu tengah kita itu di sternum kan. Jadi kita potong, istilah kita potong, kita bagi dua gitu, kiri dan kanan. Nah, sumbu ini yang kita sebut sebagai bidang medianus. Kemudian ada lagi yang bagian sininya itu namanya bidang transumbilicalis. Ini ada keterangan umbilikal. Umbilikal tuh pusar nih. Ini kan ada pusar nih di sini. Jadi kita potong secara mendatar itu melewati pusar gitu. Apa sejajar dengan pusar. Jadi kita potong seperti ini sejajar dengan pusar. Nah, itu pembagiannya. Jadi kita potong dari
setengah ini, setengah badan kita, ini kan kiri dan kanan kita bagi dua, ini tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya kita potong, didapat bidang medianus. Kemudian ini pusar, kita potong lagi sejajar, itu dapat bidang ras umbilicalis. Nah, kalau kita udah bagi menjadi dua garis seperti ini, nanti kita dapat kuadran. Nah, itu pembagiannya. Nah, fungsinya apa nih? Kita belajar kuadran sama regio. Fungsinya itu untuk mengetahui lokasi nyeri si pasien. Kan biasa pasien tuh bilang, oh dok, saya nyerinya di bagian sini dok. Nah, pentingnya kita tahu kuadran dan regio ini ya biar kita tahu, oh di bagian sini tuh ada organ apa aja. Misalkan di bagian sini dok, nyerinya dok. Oh di bagian sini tuh ada appendix bu, mungkin bisa appendicitis, misalkan seperti itu. Nah kita langsung lanjut ke regio. Kalau regio ini terbagi menjadi 9 ya. Kalau kuadran tuh 4, kalau regio itu 9. Nah yang pertama itu kita bahas bidangnya dulu ya. Yang pertama bidang medioclavicularis, sesuai namanya. Medio artinya tengah, clavicula gitu, ada clavicula berarti tengah-tengah dari clavicula. Ini clavicula, tulang clavicula. Tengah-tengahnya mana? Oh ini tengah-tengahnya, ya udah kita bagi garis gitu. Ini tengah-tengahnya kita bagi garis gitu, seperti itu. Kemudian ada bidang subkostal. Sub itu artinya di bawah, kostal ya berarti di bawah kosta gitu, berarti di bawah tulang kosta. Ini tulang kosta nih, yang ini tulang kosta. Oh ini tulang kosta, bawahnya berarti kita bagi gitu, dapat bidang subkostal. Terus yang terakhir itu ada bidang intertubercularis gitu, kita bagi aja gini, seperti itu. Kemudian kita ke penamaannya. Penamaannya ini yang bagian sini tengah atas itu namanya regio epigastrium. Karena apa? Karena lihat nih, epi itu artinya pinggir, gastrium berasal dari kata gastrika atau gaster, artinya lambung, berarti di pinggir lambung gitu. Nah, berarti bagian yang di pinggir lambung, yang bagian sini kan ada lambung tuh di bagian tengah atas kan ya, berarti bagian tengah atas itu kita namakan regio epigastrium atau regio epigastrika, sama aja. Kemudian kita masuk ke regio sebelahnya yang kiri dan kanan. Regio yang kiri dan kanan itu sebenarnya sama aja, regio hipokondrium atau regio hipokondriaka. Kita tinggal bedain, ini sinistra, sinistra itu artinya kiri, dan dextra itu artinya kanan. Berarti regio hipokondriaka atau hipokondrium sinistra dan regio hipokondriaka dextra gitu. Kemudian ada regio umbilicalis. Umbilicalis itu artinya yang ini ada umbilikal, pusar gitu. Jadi kalau misalkan ada di pusar, oh berarti regio umbilicalis, gitu aja ngapalinnya. Kemudian ada regio lateralis. Nah, regio lateralis ini terbagi menjadi dua tadi sesuai arahnya. Yang bagian kiri itu sinistra, yang bagian kanan itu dextra gitu. Nanti regio lateralis sinistra dan regio lateralis dextra. Sebenarnya kalian tinggal hafalin ininya aja sih. Oh ini regio hipokondriaka berarti sinistra dextra. Oh ini regio lateralis, oh sinistra dextra gitu. Tinggal gitu aja. Kemudian ada regio pubicum di bagian bawah. Kemudian ada regio inguinalis sinistra dan ada regio inguinalis dextra, seperti itu. Nah ini kalian hafalin ya, ini kan udah ada gambarnya, udah jelas lah ya. Gaster itu terletaknya di bagian regio epigastrika. Oh hepar itu terletak di bagian apa? Regio hipokondriaka dextra dan masuk ke epigastrika gitu. Nah ini ada ringkasannya untuk anatomi dan fungsi dari masing-masing organnya tersebut gitu. Ini kalian baca sendiri aja, nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Perbagiannya ya. Nanti di video selanjutnya itu saya akan membahas anatomi lagi, tapi spesifik gitu, secara spesifik. Kan tadi saya belum membahas ya, gigi itu ada apa aja sih, ada gigi taring, ada gigi apa gitu, ada caninus, ada molar, premolar, dan lain-lain ya. Nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya per topik, misalkan anatomi gigi, terus ada anatomi kelenjar ludah, ada anatomi faring, ada anatomi esofagus, dan lain-lain seperti itu. Oke, sekian pembahasan kali ini. Untuk referensi gambar nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi, kalian bisa cek aja kalau mau baca-baca lagi. Kalau ada pertanyaan kalian bisa ketik di kolom komentar di bawah. Oke, sekian, terima kasih.